Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan aktivitas mulia kita, ibadah agung kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari agama kita, terutama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk pada bab yang ke-26. Babu majaa fit tatayyuri. Bab yang membahas hukum seputar tatayyur. Bab ini sudah pernah kita sindir sedikit ketika kita bahas masalah sihir, karena ada kalimat tatayyur di situ. Tapi bab ini adalah lebih fokus pada pembahasan masalah tatayyur. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi tatayyur. Bab yang membahas seputar hukum tatayyur. Tatayyur itu adalah merasa sial dengan suatu, dan bentuknya macam-macam. Terkadang dengan suatu yang dilihat, terkadang dengan suatu yang didengar suara. Dan negeri kita juga sangat banyak sekali. Ada yang merasa sial dengan angka, seperti angka 13, angka 14, sehingga di bangunan-bangunan tinggi kadang diloncati. Begitu pula penerbangan pesawat juga, ya, atau mungkin pemain bola, ya, takut dengan nomor-nomor tertentu. Ini namanya termasuk apa? Termasuk tatayyur, merasa sial dengan yaitu nomor. Ada juga yang merasa sial dengan waktu, seperti umpama dengan bulan Surah, atau mungkin merasa sial dengan Jumatul Qi, atau mungkin merasa sial dengan bulan Safar, ya. Katanya ada Rebu Wekasan, ya. Dan ada yang merasa sial dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Selo katanya. Ini semua adalah termasuk yaitu tatayyur, merasa sial dengan sesuatu padahal tidak ada hakikatnya dan bergantung kepada sesuatu yang tidak punya kehendak sama sekali. Begitu pula dalam kehidupan kita jumpai tatayyur dengan warna hitam umpama, ya. Atau mungkin tatayyur dengan, ya, dengan hewan tertentu, ya. Atau seperti kalau ada burung gagak malam-malam bunyi, mau ada apa? Ya. Mau ada orang mati, ya. Dan seterusnya. Intinya adalah ini at-tasya'um bil mar'i au bil masmu' au bil ma'lum, yaitu merasa dengan suatu yang didengar, suatu yang bunyi, atau merasa dengan suatu yang dilihat, atau suatu yang diketahui tapi tidak ada hakikat sama sekali. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, at-tatayyur yunafit tauhidah. Perbuatan tatayyur itu bertentangan dengan tauhid. Dari mana sisi pertentangan dengan tauhid? Yang pertama, li'annal mutatayyira
qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang punya tatayur, dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia memotong tawakalnya kepada Allah. Dan dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau punya acara, bulan ini kasih tuh. Mau beli rumah, angka ini gak jadi, ya. Atau mungkin mau safar lewat bulan ini mundur. Itu kan dia menghilangkan tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau tidak? Tidak lanjut. Diputuskan iya atau tidak. Yang kedua, li'annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Karena orang bertatayur itu bergantung dengan suatu perkara yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Apa kaitan nasib seorang dengan ada hewan lewat? Apa kaitannya orang mati dengan suara burung? Apa kaitannya penerbangan itu lancar apa tidak berkaitan angka penerbangan dan seterusnya. Jadi hakikat tatayur itu bergantung kepada suatu tidak ada hakikatnya, tidak punya pengaruh sama sekali. Bal huwa wahmun wa takhayyulun wa tauhidu ibadatun wasti'anatun. Tatayur itu adalah wahm dan takhayyul, artinya khayal. Maka sebenarnya tatayur adalah semacam khurafat, yaitu suatu yang tidak ada hakikatnya. Sedangkan tauhid adalah ibadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatayur ini bertentangan dengan tauhid dari dua sisi. Kemudian al-mu'allim menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lam. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan kalian itu ada di tangan Allah. Kalian celaka, ada musibah, ada suatu yang tidak berhasil, ada paceklik, itu semua adalah terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini berkaitan dengan umatnya Nabi Musa, yang mana mereka mengatakan dan meyakini bahwa terjadi paceklik, terjadi tidak turun hujan, tandus. Mereka mengatakan bahwa ini semua sebabnya adalah Musa dan kaumnya. Maka Allah jelaskan semua yang terjadi adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adanya Rasul Allah dan adanya orang-orang yang mengikuti Rasul Allah bukan sebab musibah, tapi sebab keberkahan dan kebaikan. Kemudian qalu ta'irukum ma'akum. Allah berfirman, kesialan kalian itu sebabnya adalah kalian sendiri. Jadi dua ayat ini zahirnya bertentangan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Yang pertama disebutkan innama ta'iruhum indallah. Kesialan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua, mereka mengatakan, yaitu Nabi Musa dan kaumnya, kesialan kalian itu sebabnya adalah kalian sendiri, tidak beriman, tidak beramal soleh, berbuat dosa. Maka ayat pertama berkaitan takdir, adanya musibah pada saat itu adalah semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa sebabnya adalah dosa-dosa manusia. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika terjadi suatu musibah, jangan sampai seorang kemudian mengatakan tatayur dengan ini atau itu. Oh sebabnya adalah karena harinya ini. Oh sebabnya adalah karena ada ini, tidak.
langsung qaddarallahu masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kalau sebab, ya bisa sebab dari manusia. Karena manusia memang dikehendaki, yaitu apa namanya, usaha. Manusia punya kehendak. Tapi kalau nomor, dia punya kehendak apa tidak? Tidak punya kehendak. Kemudian burung gagak lewat atau berbunyi, apakah karena dia tahu ada orang mau mati kemudian dia berbunyi? Tidak. Atau kemudian berkaitan dengan bulan, apa bulan Safar umpama, atau bulan Suro, atau bulan Dzulqa'dah yang dinamakan Selo tadi. Apakah punya kehendak? Oh, ini waktunya ngasih musibah. Mereka itu makhluk Allah yang tidak punya kehendak. Makanya tidak boleh disela. Sama juga angin tidak boleh disela. Kenapa? Angin tidak punya? Tapi dia mudabbar. Murni itu makhluk yang ditakdirkan, diatur, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu juga nggak boleh disela. Karena waktu tidak punya kehendak. Tapi kalau manusia, ada sisi yang manusia perlu diberikan pujian karena kebaikannya. Tapi bisa juga manusia tidak mendapatkan celah. Karena manusia punya kehendak, diberikan oleh kehendak. Dia ketika melakukan dosa maksiat itu dengan kehendaknya. Ketika mendolimi orang dengan kehendaknya. Makanya seorang ketika berbuat sesuatu dan dia ngiku, tidak dosa dia. Kenapa? Di luar berkehendak. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang ketiga dan keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya apa? Ini menyanggah keyakinan kaum jahiliyah. Yang mereka berkeyakinan penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Jadi yang takil binafsihi. Makanya yang mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendiri. Beliau tidak menafikan adanya penyakit menular, tidak. Tapi beliau menafikan orang yang mengatakan penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Farru minal judam kafirarikum minal asad. Larilah dari orang kena lepra seperti kalian lari dari singa. Kemudian jangan dicampur hewan yang sahih dengan yang marid, yang sakit dengan yang sehat. Kenapa? Semua itu adalah untuk menghindari apa? Yaitu terjadi penularan. Tapi semua tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada yang tidak kumpul dengan hewan sakit ternyata sakit, dan ada yang kumpul dengan hewan sakit ternyata sehat. Di musim corona ada juga yang menjauh jaga-jaga ternyata ada yang kena, ada yang ngawur ternyata tidak kena. Jadi tetap sebab itu ada, tapi sebab tidak akan bermanfaat kalau tidak dikehendaki oleh Allah pencipta sebab tadi. La ada wala tiyarata, dan tidak ada tatayur. Maksudnya tidak ada tatayur yang bisa memudaratkan, tidak ada tatayur. Orang meyakini tatayur dengan ini, maka ada wala tiyarata, tidak ada tatayur itu. Bukan tidak ada orang yang punya keyakinan tatayur tapi itu ditiadakan, tidak dibenarkan dalam Islam. Wala hamata, tidak pula ada hama itu burung hantu, ya. Karena orang jahiliyah meyakini kalau ada burung ini maka akan terjadi ini, terjadi itu. Maka wala hamata, tidak ada burung hantu yang menimbulkan mudarat, tidak ada. Adanya hewan itu tidak ada kaitan dengan musibah, tidak ada. Mau datang mau terbang ke sini, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala safar, dan tidak ada bulan safar.
Apa bulan Safar tidak ada? Ada. Maksudnya apa? Tidak ada bulan Safar yang memudaratkan, tidak ada. Sebagainya bulan yang lainnya ada kebaikan, ada keburukan. Ada nikmat, ada musibah. Sama juga bulan Safar. Di hari yang diyakini itu hari sial, maka di situ banyak orang mendapatkan nikmat. Di hari yang dikatakan bukan hari sial, di situ juga ada orang kena musibah, ada orang kena nikmat. Bulan itu tidak punya kehendak, hari tidak punya kehendak. Maka Allah ciptakan itu ada orang diuji dengan kebaikan, ada yang dengan keburukan. Ada yang berikan nikmat, ada yang diuji. Tidak ada kaitan dengan waktu wala safar. Rasul menyebutkan ini semua tadi karena ini keyakinan kaum jahiliyah. Tapi ternyata dalam kehidupan kita masih ada dan banyak. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar dan menyebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun wala nau'a wala gula. Tidak ada bintang. Artinya yang berkaitan dengan nikmat dan musibah. Kan orang jalan meyakini, ada bulan bintang ini maka akan ada hujan. Ada bintang ini mungkin ada ini. Jadi ini mengkaitkan antara makhluk langit dengan kejadian muka bumi. Muncul ini akan ada bayi lahir. Muncul bintang ini akan ada orang mati. Ini adalah bagian daripada tatayur yang dikatakan Nabi wala nau'a, tidak ada nau, tidak ada kesialan dengan apa bintang. Wala hula, tidak pula dengan hul, yaitu apa namanya saharatu al-jin, yaitu setan biasanya menyerupai atau embo-embo ya, atau jenisnya yang menimbulkan mudarat dengan sendirinya. Tapi intinya adalah ini semua adalah menggambarkan di zaman jahiliyah itu ada keyakinan yang sebenarnya diberantas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk pada zaman itu dan sampai hari kiamat tidak boleh adanya keyakinan demikian. Hadis berikutnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu amal fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Tidak ada adwa, penyakit mulut dengan sendirinya. Tidak ada tiarah, tatayur tidak ada dalam Islam, nggak boleh ada. Dan menakjubkanku adalah al-fa'lu. Qalu amal fa'lu ya Rasulullah. Apa itu al-fa'lu? Al-fa'lu itu kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Saya menyebutkan apa perbedaan antara al-fa'lu dengan tatayur. Mirip. Jadi kalau al-fa'lu itu seorang umpama dia ingin melakukan sesuatu. Ya, umpama dagang. Lalu dia dengar suara robe untung. Maka dia apa? Senang, semangat. Tapi dia bukan lanjut apa tidak karena suara tadi bukan. Tapi dia tetap sudah jalan. Tapi ketika ada suara menjadikan apa semang? Ini namanya al-fa'lu. Itu boleh. Ya. Boleh. Seorang umpama mau mengadakan safar. Lalu dia mengatakan umpama yasir atau mudah. Tapi sudah jalan. Bukan karena nunggu suara baru jalan. Kalau nunggu suara baru jalan namanya tatayur. Ini sudah jalan, tetap dia ada rencana hari ini dia safar, sudah mulai jalan, ada suara yasir, mudah, insya Allah, tambah semangat. Namanya balfa, optimis. Apa perbedaan tatayur dengan al-fa'lu? Kata Ibnu Utsaimin, yang pertama, kullu mayunashitul insan ala syai'in mahmudin min qaulin aw fi'lin mar'iyyin aw masmu'in. Al-fa'lu itu segala sesuatu yang bisa menyemangati seorang atas suatu, baik berupa ucapan atau perbuatan yang terlihat
atau suatu yang terdengar. Jadi seorang yang melakukan suatu kebaikan lalu bisa dengar ucapan atau melihat suatu perbuatannya baik yang menjadikan semangat, namanya al-fa'lu. Itu dibolehkan. Adapun at-tatayyur at-tasya'um bimar'in au masmu'in au ma'lumin min zamanin au makan. Adapun tasya'um, tatayyur adalah pesimis dengan suatu yang didengar atau suatu yang terlihat atau suatu yang telah diketahui seperti waktu atau tempat. Mungkin di sini pernah ada kejadian orang jatuh, umpama. Lalu dia lewat. Ini tempat siang. Pernah ada orang jatuh di sini. Ini namanya tasya'um. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau al-fa'lu itu yazidu fit tawakkul, menambah tawakalnya. Jadi seorang sudah beraktivitas, sudah menjalankan suatu, lalu kemudian ada suara. Akhirnya apa dia? Tambah semangat, namanya al-fa'lu. Ini menambah tawakal. Karena lanjut dia, tambah semangat. Adapun at-tatayyur yud'ifu tawakkul. Adapun tatayyur adalah melemahkan tawakal. Dia tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada benda-benda yang dijadikan sebagai tatayyur tadi. Perbedaan yang ketiga, al-fa'lu hukmu mustahab. Tentang al-fa'lu tadi, hukumnya adalah dianjurkan. Adapun tatayyur, hukumnya bisa jadi syirik kecil, bisa jadi hukumnya adalah syirik besar. Kapan syirik kecil? Kalau seorang meyakini benda-benda atau waktu tadi yang dijadikan sebagai tatayyur hanya sebatas sebab, tapi yang menentukan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang meyakini demikian, maka dia jatuh dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang sebenarnya bukan sebab. Jadi syirik kecil itu ja'lu sababin ma laisa bisababin, menjadikan suatu sebab dan itu bukan sebab. Al-Quran Sunnah tidak menjadikan sebagai sebab. Secara ujian ilmiah atau pengalaman yang pasti itu juga bukan sebab. Maka hukumnya adalah syirik kecil kalau dia bergantung kepada sebab, tapi dia yakini Allah yang menentukan. Tapi kalau seorang meyakini bahwasanya waktu ini mendatangkan musibah dengan sendirinya, suara burung gagak tadi mendatangkan kematian dengan sendirinya, angka 12, 13 menimbulkan musibah dengan sendirinya tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jatuhnya pada syirik besar. Kenapa? Menjadikan selain Allah sebagai pencipta yang mendatangkan manfaat dan mudarat dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jatuhnya pada syirik besar. Ada yang hukumnya dosa, tidak syirik kecil, tidak pula syirik besar, tapi dosa. Apa itu? Seorang umpama ya, dia ketika mengetahui orang mengatakan bulan Suro itu bulan siang, ya, dia mau punya gawe atau punya hajatan atau punya tugas, kemudian dia ingat itu, akhirnya apa? Ada deg-degan dalam dirinya, jojo iyo gitu ya. Akhirnya apa? Dia tetap dilanjutkan rencananya, tapi masih ada perasaan takut dan gundah. Maka ini jatuhnya dosa, tapi nggak sampai syirik kalau dia masih melanjutkan. Cuman kalau dia kemudian mundur gara-gara ini, maka jatuhnya pada perbuatan syirik. Bisa kecil, bisa besar, tergantung keyakinan orang tadi. Dan itu sering terjadi pada kehidupan kita, ya. Kalau dengar cerita tempat ini umpama pernah ada ini orang menyakitkan ini, akhirnya apa? Kadang-kadang ke bawah. Makanya jangan sering dengarkan film-film sing aneh-aneh. Itu nanti ngefek dalam hati kita, ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, yang keempat, al-fa'lu itu fi husnudzan billahi ta'ala. Berkaitan al-fa'lu itu di dalamnya ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
husnudzon kepada Allah. Tapi kalau tatayur di situ mengandung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang seperti saya punya kawan itu, dia mengatakan keluarga dia mesti kalau mati itu mesti sore hari dan harinya seperti ini, kata dia. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Loh, realitanya tak tunjukkan ini disebutkan orang-orang yang pernah kejadian mirip dengan yang disebutkan tadi. Maka saya bilang ini sebabnya bukan karena hari, sebabnya adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda apa? Allah berfirman di Hadits Qudsi, ana idza dzanni abdi bi, aku sesuai dengan perasaan hambaku, maka nggak boleh suudzon. Bisa jadi ditemani. Kenapa? Karena ada suudzon. Maka kita perintahkan husnudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon. Ana idza dzanni abdi bi, aku sesuai perasaan hambaku. Perbedaan yang kelima, hadza halul muwahhid al-muhaqqiq li tauhid. Al-fa'lu tadi adalah keadaan seorang mukmin yang bertauhid. Adapun at-tatayyur hadza halul munafiq wal kafir. Perbuatan tatayur adalah sikap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian perbedaan yang keenam, al-fa'lu itu ya'ti bila qasdin wala takallufin. Kalau al-fa'lu itu datang tanpa diinginkan, tanpa dimaksudkan. Seorang sudah safar, dengar suatu ucapan yang baik, alhamdulillah, insyaallah baik. Itu artinya apa? Spontan, tanpa ada maksud tertentu. Cuman kalau at-tatayyur qad ya'ti bi qasdin, misal iyafa, bisa jadi dengan maksud. Kadang dengan cara seperti keyakinan jahiliyah, kalau musafar ngertak burung, kalau terbang kanan ini baik, kalau terbang kiri jelek. Ini kan dengan sengaja, atau mungkin dengan membuat garis kemudian dikait-kaitkan, kan kesengajaan. Kalau fa'lu enggak ada kesengajaan, artinya spontan dan tidak mundur gara-gara ada suara, tapi dia tetap maju tapi menambah semangat. Itu al-fa'lu. Qad yakunu matasma'u aw tara sababan fi mudiyika aw ruju' la takunu matasma'u aw tara sababan fi mudiyika aw ruju'ika wa innama tafrahu bihi wa tansad. Ini perbedaan yang bagus. Kata beliau, al-fa'lu itu tidak menjadi apa yang kau dengar atau kau lihat sebab untuk lanjut atau mundur. Jadi ketika seorang punya al-fa'al tadi, itu bukan maju atau mundur. Seorang sudah mau mengadakan suatu perjalanan, dengar suara Sa'id bahagia, dengan Sa'id kan bahagia artinya. Bukan maju karena ada suara, mundur karena ada suara tidak baik. Karena kalau maju, mundur patokan ini namanya apa? Tatayur. Tapi dia ketika dengar suara ini, dia bahagia, dia tambah semangat. Tapi tidak menjadi sebab dia mundur. Kalau mundur gara-gara itu jadinya apa? Tatayur. Adapun tatayur kata beliau, ma'amdaka aw raddaka bi anta tamida ala ma tara aw tasma wa yakunu dzalika sababan li iqdamika. Adapun tatayur menjadikan engkau melanjutkan atau tidak jadi. Seorang punya rencana, ada sesuatu yang dilihat tidak enak. Ada apa ini? Dulu pernah ada orang cerita, ada keluarganya mau berangkat ke luar negeri. Kalau lihat kucing lewat, balik. Namanya apa? Tatayur. Tatayur, ya. Apa kaitannya orang hewan mau lewat dengan tidak? Makanya tatayur bergantung pada tidak ada hakikatnya. Wa yakunu dzalika sabli iqdamika. Jadi dia maju atau tidak gara-gara apa yang dia lihat atau dia dengar. Tapi kalau fa'al enggak, tetap maju. Kalau ada ucapan yang baik, dia tambah semangat. Jadi menjadi sarana motivasi. Al-fa'lu yang terakhir, yujibu ta'alluq billah. Al-fa'lu itu menjadikan seorang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatayur
yujibu ta'alluq bil mutatayyir bihi. Adapun at-tatayyur adalah menjadikan sesuatu bergantung dengan benda yang dijadikan tatayyur. Jadi maju atau tidak diukur dengan ini. Mau bikin acara, bulan ini nggak jadi, ya. Mau beli rumah, nomornya ini nggak jadi, ya. Mau naik pesawat, nomornya ini nggak jadi, ya. Itu namanya tatayyur. Saya berusaha menyebutkan contoh bagus ini. Kata beliau, misalun, yang pertama, syakhsun arada zawaj, falamma sa'ala ismil fata, qila lahu hana. Famadha fi zawaj wa akhar sa'ala an ismil fata faqila lahu sakhra fataraja faqilahuma min bab tatayyur li anna tatayyur ma amdaka waradda. Kata beliau, misalnya yang pertama, contoh yang pertama, ada seorang ingin menikah kemudian bertanya tentang siapa nama wanita itu, maka dijawab namanya Hana. Hana itu kan nyaman gitu. Akhirnya apa? Ketika tahu nama ini baik, dia lanjut. Ada orang yang kedua bertanya kepada wanita, siapa namanya dia? Namanya Sakhra, batu. Akhirnya dia apa? Gak jadi mundur. Ini keras berarti orangnya ini, namanya batu. Kata beliau, kedua-duanya termasuk tatayyur. Karena ini lanjut gara-gara ini dan mundur gara-gara ini. Jadi dikaitkan antara Hana dengan Sakhra, ya. Kalau seandainya kalau gitu diganti saja, tatayyur apa tidak? Jadi diganti, nggak tatayyur. Nah, kalau namanya kurang bagus, namanya Sakhra. Namanya kok Sakhra, ganti saja. Namanya yang bagus. Boleh apa tidak? Ya boleh. Ya. Jangan sampai tatayyur kemudian diganti gara-gara tatayyur. Cuman kalau sekedar nama ini kurang bagus, diganti atau gantinya nanti saja. Enggak apa-apa. Cuman kalau dia maju gara-gara nama ini, mundur gara-gara nama tok bukan yang lainnya, masuk tatayyur. Li'anna tatayyur ma amdaka aw raddak. Kan tatayyur menjadikan engkau lanjut atau mundur. Contoh yang kedua. Syakhsun sa'ala an ismil fata ba'da an madha fi zawat. Ini yang pertama tadi contoh tatayyur. Yang kedua adalah al-fa'al. Seorang bertanya tentang nama wanita setelah sudah terjadi pernikahan. Falamma wajadahu su'adan istabsyara bihi. Fa hadza min babil fa'li. Adapun yang kedua adalah seorang sudah terjadi pernikahan. Kemudian ditanya, siapa namanya? Su'adan. Su'adan bahagia, maka dia senang. Ini tatayyur apa fa'al? Fa'al di sini. Li'annu lam yakun sababan fi mudhi au ihjamihi. Karena ini bukan menjadi sebab lanjut atau mundur. Wa inna ma istabsyara ba'da an madha fil amri. Tapi dia sekedar senang setelah dia berjalan. Ba'dun nas, kata Ibnu Utsaimin, yaftahul mushaf lit tafa'ul. Falamma nadhara dzikran nar tasa'am. Falamma nadhara jannah qala hadza. Falamma nadhara jannah qala hadza fa'lun thayyib. Sebagian seorang buka Al-Qur'an untuk mencari tafaul tadi. Kalau ternyata dia buka disebutkan neraka. Maka dia akhirnya pesimis. Kalau dia buka ternyata yang dia buka pas kalimat surga, maka dia akhirnya optimis. Maka ini juga termasuk bagian daripada tasya'um. Dan sebagian orang kalau ngasih nama juga demikian, ya. Langsung buka nama, langsung dawur. Jatuhnya kemana ini? Itu, ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Akhirnya kadang-kadang memotong ayat yang tidak cocok dengan makna yang sebenarnya. Dikasih nama sukaro. Apa itu sukaro? Mabuk. Repot. Ya. Kemudian saya menyebutkan Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang ke-6 dan berikutnya. Wa an bin Mas'ud marfu'an, at-tiyaratu syirkun.
wa ma minna illa walakinnallahu yudhibu bitawakkul. Kata Ibnu Mas'ud secara marfu, tatayur hukumnya ada syirik. Tatayur hukumnya ada syirik. Tidaklah di antara kita kecuali pasti ada perasaan tatayur. Jadi setiap manusia itu kadang-kadang masih ada. Apalagi sering dengar berita-berita sing aneh-aneh. Walakinnallahu yudhibu bitawakkul. Tapi itu dihilangkan dengan tawakal. Dengan tawakal. Berarti di sini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada perasaan tatayur, maka jangan diikuti, tapi perlu diobati. Apa obatnya? Yang pertama, saya sebelum menyebutkan dalam syarah tauhid, ngobati tatayur yang pertama dengan mewujudkan tauhid, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lapang dada. Tawakal dan lapang dada. Yang kedua, ngobatinya dengan doa. Dan disebutkan dalam hadis berikutnya, seperti hadis Ahmad, an yakula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Ketika ada perasaan tadi, maka mengatakan apa? Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wa la tayra illa tayruk. Apa artinya? Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Ini kadang orang yang salah menerjemahkan, tidak ada burung kecuali burungmu. Tair burung. Yang benar apa? Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Artinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilaha ghair. Ini obat yang kedua. Berarti tatayur itu kalau muncul diobati dengan doa. Kemudian yang ketiga, yatafa'alu bil khairi wa la yatasha'am bal yatra'u tasha'um an balihi. Kalau muncul tatayur, maka harus disambut dengan optimis. Tidak boleh pesimis. Dan dia harus menolak perasaan tatayur tadi. Harus ditolak, diperangi. Jangan sampai diikuti. Suatu yang ada dalam benak kita dari perasaan-perasaan yang tidak baik, maka harus dihilangkan. Kemudian yang keempat untuk membuat tatayur adalah ma fihi maslahatun la tataqa'as anhu fi awwali muhawalatin hawil marratin hatta yaftahallahu. Kata beliau, suatu yang ada maslahatnya, harusnya yang baik, maka jangan sampai mundur. Jangan sampai ya ada suatu yang baik kemudian ada perasaan tatayur, akhirnya apa? Mundur. Tidak. Berarti kita jatuh dalam tatayur. Berarti ada 4 obat. Yang pertama dengan tawakal, yang kedua dengan doa, yang ketiga dengan dengan optimis, menolak pesimis, yang keempat terus maju, jangan sampai mundur. Itu obat untuk menghilangkan tatayur. Kemudian disebutkan dalam hadis Al-Fadl bin Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Ini seorang dikatakan tatayur kapan? Kata beliau, tatayur itu hanyalah sesuatu yang menjadikanmu lanjut atau menjadikanmu tidak lanjut. Melihat suatu, oh ini lanjut. Melihat suatu, oh ini tidak. Tapi kalau seorang terus lanjut tanpa menoleh sama sekali kepada benda-benda yang dianggap tatayur, maka berarti dia tidak jatuh dalam kesyirikan dalam hal ini. Cuman kalau dia mundur gara-gara tadi mau punya acara, bulan ini mundur, jatuh dalam tatayur. Cuman kalau lanjut dan tanpa ada perasaan apapun, ini seorang bertauhid. Kalau dia lanjut tidak deg-degan, apa hukumnya? Dosa dia. Tapi tidak sampai tatayur atau berbuat syirik, tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Maka seorang muslim berusaha bagaimana dia sempurna dalam masalah akidah. Ya, ketika ada perasaan tatayur, tetap lanjut dan tidak ada perasaan apa-apa. Tapi kadang-kadang juga angel. Ya. Apalagi sering dapat cerita sing aneh-aneh. Ya. Tapi subhanallah kadang orang-orang yang
orang kampung ya, yang tidak pernah dengar berita TV, tidak pernah dengar berita apapun, itu brand luar biasa. Tempat saya itu ada namanya Grumbul. Grumbul. Itu orang punya keyakinan macam-macam. Orang itu nggak kenal ibadah. Orang awam kampung dibabati, tebas sampai habis, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Itu kalau orang pernah dengar cerita macam-macam, maju mundur. Ada pohon kloso, sering punya cerita, oh pohon kloso itu gini. Sampai akhirnya tanah itu harganya murah sekali, karena orang banyak takut untuk membeli tanah. Dibeli sama orang, ditebang tanpa ada perasaan apa-apa, karena dia tidak punya perasaan, tidak pernah dengar cerita macam-macam. Jadi tawakal itu luar biasa. Kemudian tidak pernah mendengar cerita khurafat itu juga punya efek dalam hati seorang hamba. Kemudian Mu'allim menyebutkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, ayat yang pertama dan kedua adalah berkaitan dengan bahwasanya musibah yang terjadi itu ada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian mengkambing hitamkan manusia, ya. Tapi kalau manusia maksimal ada sebab, bukan dia yang datangkan musibah. Yang kedua adalah nafyul adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak seperti keyakinan kaum jahiliyah. Yang ketiga nafyu tiarah. Tidak ada totoyur yang punya efek, tidak ada. Tidak punya efek sama sekali. Tidak menjadikan orang ini, tidak menjadikan seorang punya kena musibah, tidak. Kemudian nafyul hamah. Begitu pula berkaitan burung. Tidak ada kaitan nasib seorang. Seorang dengar burung. Kadang-kadang punya keinginan apa? Piano maling, ya kan? Ada di sini. Di kampung saya ada itu. Oh, mantas ada maling, kemana ada burung yang kecil-kecil yang bunyi-bunyi itu. Ya. Itu namanya apa? Ya, termasuk burung gagak. Biasanya diyakini akan ada orang mati. Maka dalam Islam tidak ada semua itu. Walaham. Kemudian nafyus safar. Tidak ada kesialan dengan sebab bulan Safar, nggak ada. Itu teks Nabi SAW bersabda, tidak ada kesialan dengan bulan Safar. Kemudian yang berikutnya kata al-mu'allif rahimahullah taala, anal fa'la laisa min dzalika. Adapun al-fa'al tadi, perasaan optimis, itu bukan termasuk tatayyur. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ketika dalam diri seorang hamba ada perasaan tatayyur, tapi dia benci dengan perasaan tadi, dia perangi, maka bukan termasuk tatayyur. Bahkan dia bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia memerangi sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Kemudian faedah berikutnya adalah yaitu disebutkan doa tentang mengobati tatayyur. Kemudian yang berikutnya tentang hukum tatayyur adalah perbuatan kesyirikan, bisa besar dan bisa kecil, dan seterusnya yang insyaallah sudah dibahas pada pembahasan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Misalnya sekarang ada anak, namanya anggap aja Anas. Nama Anas ini keberatan gitu. Anas bin Malik. Keberatan namanya, sakit-sakitan orang. Diganti, masih namanya Bakong, sehat. Apa maksud tatayyur? Kalau memang nama itu nama yang baik, ya, tidak ada pelanggaran terhadap syariat, ya, kemudian dia meyakini sebabnya adalah nama, ya, maka tatayyur dia. Cuman kalau memang nama itu nama yang berat, nama yang melanggar, ya, kemudian meyakini mungkin karena saya melanggar agama Allah, wong anak kok dikasih nama dengan tidak baik, dia introspeksi, diganti. Tatayyur apa tidak? Tidak. Namanya introspeksi. Jangan-jangan saya berbuat dosa karena ngasih nama yang tidak baik. Cuman kalau nama baik, nama Anas, sahabiyun jalil, maka itu adalah yang bisa jadi tatayyur atau tidak, tergantung
nama tadi. Allah taala alam. Allah Ta'ala kan menciptakan perasaan ya. Ketika misalnya saya mau berangkat ke safar, kemudian tiba-tiba ada perasaan gitu, mood ya saya ini ya, kemudian batalkan. Nah, mood ini apa mungkin Allah Ta'ala yang mengingatkan kita untuk membatalkan itu? Dapat ilham. Apa? Dapat ilham maksudnya. Ya, Pak? Dapat ilham. Iya, bukan ilham, ya perasaan itu aja. Firasat. Jadi dalam hal ini mungkin dilihat indikasi-indikasi yang ada. Ya, indikasi yang ada. Mungkin seorang memang dia punya indikasi, umpama dia musafir di tempat mana. Oh, di sana memang sekarang lagi kondisi tidak aman. Seperti kemarin lagi ada rame-rame umpama. Akhirnya apa? Atau mundurkan, khawatir. Maka itu suatu ilmiah. Jadi intinya tatayur itu adalah suatu yang waham, suatu yang khoyal, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Cuman kalau suatu yang ilmiah, maka bukan bagian dari tatayur. Apalagi ada indikasi yang menunjukkan apa? Ini ada suatu yang kemungkinan adalah ya, akan terjadi ini. Iya. Yang indikasi non fisik, jadi perasaan gitu. Jadi tiba-tiba kok takut ya aku ya. Jadi perasaan itu memang ada pada manusia. Dan perasaan itu bagian daripada kelebihan manusia. Karena manusia nggak perasaan bisa mendolimi manusia. Tapi perasaan itu harus dikomando oleh syariat. Jadi al-atifah muhimmah, walakin labudda an yakuna syariah. Harus dikomando syariat. Kalau memang ini mengarah kepada tidak baik, maka harus berhenti. Cuman kalau ini berkaitan dengan sesuatu yang meninggalkan yang baik, maka harus apa? Jangan sampai diikuti. Jadi harus ada qaidnya. Perasaan tidak boleh dilepas dengan sendirinya. Al-atifah penting, tapi harus apa? Jadi bisa menimbang sendiri ya. Iya, jadi jangan perasaan tok, tapi dilihat dari syariat. Ini saya musafar, ini baik apa tidak? Kemudian kira-kira di sana aman apa tidak? Kemudian yang ditinggal di rumah kira-kira dalam keadaan sehat apa tidak? Jadi indikasi yang bisa dibuktikan secara ilmiah lah. Cuman kalau perasaan tok, ya gak ada habis-habisnya perasaan. Maka yang pertama dilihat dari syariat, yang kedua adalah sesuatu yang ilmiah yang menjadikan patokan. Allah Ta'ala. Betul juga. Kesialan ada pada 3: kuda, rumah, wanita. Syum di situ itu saya pernah baca itu kesialan yang disebutkan di hadis tadi yang mutafaq alaih itu. Syum bukan zatnya, bukan lidahnya, tapi karena perlakuannya. Itu betul atau sudah mepet ke tatayur tadi? Tasawum dengan perilakunya. Jadi bukan lidah, bukan sebabnya pada wanita, kuda dan rumah tadi. Bukan betul. Tapi pada interaksi atau perilaku atau apa, intinya bukan zatnya. Iya. Jadi Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis, intinya itu jangan menunggangi kuda yang terlaknat. Iya, jangan menunggangi kuda yang terlaknat. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemiliknya yang suka menunggangi kuda ini adalah suka melaknat. Jadi intinya adalah mungkin seperti yang antum sebutkan tadi. Bukan zatnya. Kuda itu kan hewan yang secara asal mubah. Itu betul itu. Selama bukan zatnya yang diyakini sebagai sebab, itu berarti sudah bebas dari tatayur ya? Itu bisa jadi maksudnya adalah perbuatan dosa, itu tidak berkaitan tatayur tadi itu. Kecuali kalau seorang umpama kuda ini warnanya ini, maka ini menyebabkan ini, itu tatayur. Rumah inisial, siapa yang masuk situ sakit, meninggal, dan dia ini bukan karena zatnya, tapi karena mungkin kurang higienis atau apa, itu di luar. Jadi intinya itu yang pertama itu bisa diilmiahkan. Sebab kan ada dua. Satu sebab syariat. Syariat menetapkan ini baik atau buruk. Yang kedua, walaupun tidak ada dalilnya, tapi secara ilmiah.
secara ilmiah, bisa diilmiahkan. Iya, bisa diilmiahkan secara medis atau mungkin secara ilmiah, ya. Bukan tatayur, ilmiah itu. Tatayur kan waham, bergantung sudah ada hakikatnya. Cuman kalau seorang umpama tinggal di daerah, semua bangunan tidak ada angin sama sekali. Akhirnya setiap orang tinggal di situ, akhirnya apa? Sesak dia sumpek. Masuk apa tidak? Masuk. Seorang hidup di lingkungan, di sekelilingnya banyak orang yang apa namanya buat apa namanya bakar-bakar. Akhirnya asap menyebar dari rumahnya. Akhirnya orang yang tinggal di situ sering sakit. Ilmiah apa tidak? Ilmiah, maka tidak masuk tatayur. Apa? Wallahu ta'ala alam. Gak tahu nah kalau hadis itu dibawa kemana. Tapi intinya kalau bisa diilmiahkan bukan tatayur. Karena syirik kecil itu dobitnya adalah ja'lu sabab malai sebisabab. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Dan sebab itu ada dua. Yang pertama sebab syar'i, ada dalilnya langsung. Ini adalah sebab. Yang kedua adalah secara tajribi, secara ilmiah. Uji coba yang ilmiah, eksperimen yang jadi pertanggungjawabkan. Selama dua sebab ini ada, maka boleh dijadikan sebagai sebab dan bukan tatayur. Allah Ta'ala. Baik, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.